dari hasil buahnya rasanya beda benar. Memang manis beda mas? Iya. Tapi ini sudah waktunya Udah habis, mulai sebelum lebaran ini soalnya. Cerita Agus Sutikno berani hingga sukses berkebun dan ternak ikan di daerah sulit air. Apa yang dilakukan Ketua Taruna Tani Tunas Muda Mandiri Jaya di Batu Marta, Kabupaten Oku, yakni Agus Sutikno 38 tahun patut diacungi jempol. Ketua Taruna Tani Tunas Muda Mandiri Jaya Batu Marta Oku ini sukses mengatasi sulit air dan produksi sayur hingga memenuhi 30% kebutuhan sayur di pasar Batu Marta. Padahal, daerah tempatnya tersebut cukup sulit akan kebutuhan air. Banyak hal-hal baru yang berhasil diaplikasikan oleh Agus Sutikno. Bersama anggota kelompok tani yang dikomandoinya, mereka sukses mengatasi sulit air dan produksi sayur dan ikan dari kelompok tani berhasil memenuhi kebutuhan 20-30% sayur maupun ikan di pasar Batu Marta. Padahal, daerah Batu Marta terkenal dengan daerah sulit air. Solusi yang diberikan Agus Sutikno untuk mencari jalan keluar atau pemecahan masalah kesulitan air yang dihadapi petani di desanya dengan membuat tandon. Tandon ialah bak untuk menampung dan air hujan. Dan yang dibuat Agus Sutikno ini berukuran masing-masing 3 x 2 meter. Tandon itu dibuat dari semen, dibangun mengelilingi rumahnya untuk menampung air hujan. Tandon itu dibuat dari semen, dibangun mengelilingi rumahnya untuk menampung air hujan. Kreatifnya lagi, tandon-tandon ini memiliki multifungsi. Selain menampung air hujan, juga untuk menyiram sayur-sayuran, juga dipelihara indukan ikan lele, ikan nila, dan ikan patit. Setelah indukan produksi dan menghasilkan ribuan anak selanjutnya, bibit ikan ini dipisah di kolam pembesaran yang sudah disiapkan di lahan pekarangan. Kemudian, kotoran ikan yang mengendap di dalam bak dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk memupuk sayur mayur di kebun pekarangan kelompok tani. Pria kelahiran 28 Oktober 1984 ini terus berinovasi tanpa henti. Dalam pikirannya penuh ide-ide brilian. Agus kembali membuat pupuk asap cair. Pupuk asap cair merupakan hasil kondensasi atau pengembunan dari uap, hasil pembakaran bahan-bahan yang mengandung lignin, senyawa karbon dan selulosa yang terkandung di batok kelapa atau limbah yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Di bidang pertanian, asap cair digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah, menetralisir asam tanah, membunuh hama tanaman, mengontrol pertumbuhan tanaman, mengusir serangga, dan mempercepat pertumbuhan pada akar batang umbi, daun bunga, dan buah. Hasilnya, semua sayur mayur yang dipupuk dengan pupuk asap cair ini tumbuh subur seperti buah kacang panjang, memiliki ukuran lebih panjang dari kacang panjang umumnya. Begitu juga kacang tanah, lebih berisi, bahkan selain lebih berkualitas juga memiliki khasiat dan aman dikonsumsi oleh penderita asam urat. Sayur mayur yang ditanam oleh kelompok Taruna Tani Tunas Muda Mandiri Jaya Batu Marta Oku meliputi kacang panjang, kacang tanah, kangkung, semangka. Tak cukup sampai di situ, Agus Sutikno juga melirik bisnis budidaya buah alpukat. Petani itu memiliki lahan seperti ini ya Pak? Upaya membudidayakan buah alpukat di Desa Martajaya, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Oku ini kini sudah mulai membuahkan hasil. Kedepan, petani milenial ini berharap Batu Marta akan menjadi sentral produksi buah alpukat di Kabupaten Oku, khususnya dan Sumsel seumumnya. Saat ini, setiap rumah di Desa Martajaya sudah menanam masing-masing 2 pohon alpukat yang bibitnya dibagikan secara gratis oleh Agus Sutikno. Bibit alpukat yang dibudidayakan meliputi jenis aligator, Marcus. Sejak tahun 2015 dari anggota kelompok tani ini sudah berhasil memproduksi buah alpukat 1,5 sampai 2 kuintal per panen dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Oku, Insinyur Joni Saihu SPMSI, melalui PLT Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Oku, Zainal Arifin SPMSC, sangat mengapresiasi terobosan-terobosan yang dilakukan Agus Sutikno sebagai petani inovatif. Peluang usaha di Indonesia saat ini tidak hanya berasal dari industri ataupun sektor manufaktur, tetapi juga berasal dari sektor pertanian. Salah satu subsektor pertanian yang dijadikan sebagai peluang usaha baru yaitu subsektor hortikultura. Potensi yang dimiliki oleh subsektor hortikultura
cukup besar. Laporan wartawan sripoku.com, Lendi Juwita. Hai pemirsa Sripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya